Perkenalkan, nama saya Farid Siddiq Ramadan dari Prodi Bisnis Internasional Universitas Padjadjaran, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Hasan Afandi dari Prodi Mekatronika Otomasi, angkatan 2021. Halo, perkenalkan, nama saya Davin Wisaputra. Prodi saya D3 Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Sekarang saya kuliah di Politeknik Negeri Bandung, angkatan 2021. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Yohanes Aris Maruditua. Saya dari Prodi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Terus saya berasal dari angkatan 2021. Boleh, aku Nurani Putri dari Prodi D4 Promosi Kesehatan, Politeknik Kesehatan tahun angkatan 2021. Boleh cara singkat mengenai jurusan yang lagi dijalanin saat ini? Untuk jurusan Bisnis Internasional itu jurusan vokasi atau D4 di Universitas Padjadjaran. Kenapa ada jurusan tersebut di Unpad gitu? Karena untuk menjawab dinamisnya lini bisnis yang ada saat ini, terlebih dunia ekspor dan impor yang lagi booming, untuk menjawab tantangan dari Indonesia sendiri yang membutuhkan sekitar 1.000 usaha dengan potensi yang baru gitu, khususnya di Jawa Barat. Jurusan Bisnis Internasional Universitas Padjadjaran ini ada karena untuk menjawab ekspor dan impor yang ada di Indonesia, khususnya di ASEAN yang kita sudah ketahui semuanya, yaitu adanya MEA dan WTO, dan target pasar Indonesia yang harus menembus sekitar 500% ekspor untuk 10-15 tahun ke depan. Juga membutuhkan 1.000 usaha dengan potensi baru, khususnya di Jawa Barat. Mungkin secara singkatnya mengenai mekatronika, mekanik dan otomasi, di mana di dalamnya berkecimpung di otomotif dan yang lainnya. Teknik refrigerasi dan tata udara itu mempelajari tentang teknik-teknik pendingin seperti mesin pendingin yang lebih gampangnya bisa disebut seperti AC, terus kulkas, ya semacam kayak gitulah. Oke, jurusan yang lagi aku jalani saat ini kan yang kayak tadi aku bilang, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil. Jadi itu tuh seperti teknik sipil pada umumnya gitu, yang mempelajari tentang rancangan bangunan, jembatan, jalan, bendungan gitu, sama aja. Hanya karena aku ini vokasi, jadi lebih difokuskan pada praktikum dan terjun langsung ke lapangan, jadi lebih difokuskan pada pengalamannya gitu. Politeknik Kesehatan sendiri itu tuh merupakan institusi pendidikan tinggi yang dimana dipegang langsung sama Badan Pemberdayaan dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkes Bandung. Kira-kira yang bakal dipelajari di jurusan bisnis internasional ini apa ya? Yang jelas pasti hal-hal mengenai bisnis. Hal-hal mengenai bisnis yaitu berbagai macam istilah, misalkan dalam bahasa Inggris tentang bisnis. Yang utamanya itu kalau dalam bidang ekonominya itu bakal adanya akuntansi, perpajakan, manajemen, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Secara umum mekatronika dan otomasi ini gabungan dari mekanik dan juga ada desain di dalamnya juga. Jadi banyak sekali banyak aspek yang bisa dipelajari di mekatronika dan otomasi ini. Yang paling banyak lebih ke fisika sih. Bakal dipelajari di jurusan ini sih ya kayak teknik sipil pada umumnya gitu, kayak kamu belajar reaksi-reaksi tentang beban yang ada yang ditempanya gitu, segala macam. Hanya baik lagi karena aku ini vokasi, jadi lebih ditekankan pada pengalamannya. Jadi kamu langsung diterjunin di lapangan gitu, atau enggak praktikum yang langsung seperti ya kondisi di lapangannya seperti apa, seperti itu. Sebetulnya kalau yang jadi ciri khas sejauh ini selama aku semester 2 ini sebenarnya yang paling kelihatan kayaknya seragam sih ya. Karena kan ngebedain beberapa macam politeknik yang kelihatan banget tuh di seragamnya sih. Dan terus untuk prospek karir sendiri ini dari para internasional kayak gimana? Kalau prospek sendiri, kalau yang tertulis di webnya itu kita itu bakal jadi seorang entrepreneur
atau enggak kita menjadi manajer ekspor impor. Tapi kalau menurut saya bukan hanya itu. Di sini banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita gali dan kita raih untuk mencapai mimpi-mimpi kita ke depannya. Untuk prospek karirnya banyak alumni yang diterima di Astra maupun yang lainnya maupun Honda. Jadi sebelum kita masuk ke dunia kerja, kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara magang selama baik itu setengah tahun maupun 1 tahun. Prospeknya sangat luas dikarenakan jurusan ini kan cuman sedikit ya di mana di Indonesia. Jadi lapangan pekerjaannya sangat luas, sedangkan orang yang di jurusan itu tuh cuman sedikit gitu. Untuk prospek karirnya, karena baik lagi ini vokasi, jadi kamu disiapkan untuk bisa langsung kerja di perusahaan perteknik sipil yang terbesar di Indonesia kan Wika, yang seperti kita semua tahu. Terus kamu juga bisa bekerja di kementerian gitu, kayak di PUPR kayak gitu. Baik kalau misalnya jadi kontraktor sama konsultan gitu juga, itu juga bisa. Berarti diverse juga ya? Ya. Ada nggak sih budaya dari Kalau misalnya budaya, sebenarnya nggak bisa dibilang budaya sih, jatuhnya lebih ke program kerja tahunan akhir di semester, yang mana itu tuh bakalan nyatuin semua prodi yang ada di Politeknik Kesehatan buat bikin satu program kerja, yang mana implementasinya buat langsung ke masyarakat, gunanya untuk meningkatkan tingkat kemandirian kesehatan masyarakat. Oke, so far nih, apa ada pengalaman yang menarik atau menantang dari jurusan yang sedang dimiliki Poli? Boleh dong sharing mungkin? Kalau pengalaman yang menarik, mungkin cara kita beradaptasi dari masa SMA ke kuliah. Kalau di SMA mungkin ruang lingkupnya masih lokal, kalau di kuliah kita ruang lingkupnya sudah se-Indonesia. Bagaimana cara kita beradaptasi terhadap suku-suku yang berbeda, dari teman-teman yang berbeda, dari wilayah-wilayah yang berbeda yang ada di Indonesia. Mungkin kalau pengalaman yang satu lagi yang mungkin saya selalu ingat, itu bakal adanya kita tuh tugasnya tuh di semester 3 kalau nggak salah, kita bakal membuat suatu lini bisnis, dan prospek bisnis tersebut akan menentukan nilai kelulusan kita nanti. Jadi pengalaman menariknya di awal waktu mungkin agak keras, namun mungkin bisa dilewati dengan sharingnya dengan waktu. Kemudian adanya dosen maupun pembelajaran yang meskipun sulit tapi menarik untuk diikuti. Contohnya seperti membuat PCB, di mana awalnya itu susah, namun kemudian pada akhirnya juga bisa sendiri. Jadi ada salah satu pengalaman dari angkatan atas saya. Di saat dia PKL, dia kan PKL-nya di perusahaan alumni gitu. Nah si alumni itu berekspektasi tinggi gitu terhadap mahasiswa yang di jurusan ini tuh. Sedangkan kan sekarang lagi masa daring gitu ya, lagi perkuliahan lagi online gitu. Jadi ekspektasinya ya jadi kurang gitu, soalnya sangat berbeda gitu di saat kita belajar daring dengan saat kita terjun ke lapangan tuh sangat benar-benar beda gitu. Kalau misalnya stereotip masyarakat sendiri sih, biasanya nih masyarakat tuh taunya kayak cuman ada bidan atau ngeperawat. Sebetulnya kan di Politeknik Kesehatan sendiri itu ada berbagai macam prodi ya, kayak misalnya sanitasi lingkungan, terus juga prodi aku sendiri promosi kesehatan gitu. Oke, boleh dong kasih tips untuk adik-adik yang pengen juga masuk ke jurusan bisnis? Yang pasti mah kalau kita pengen masuk jurusan apapun lah, bukan cuma bisnis internasional, yang pasti kita tuh harus yang pertama kita harus tekun. Udah tekun, kita tuh harus cari-cari informasi ya, soal ujian atau hal-hal lainnya yang mendukung. Terus yang ketiga itu kita harus pintar-pintar cari relasi lah, karena relasi juga penting gitu buat kita ke depannya. Tipsnya adalah kalau misalnya kalau saat ini kan pandemi ya, UN nggak ada, jadi
mungkin bisa fokus aja maupun mempelajari lebih dalam mengenai apa-apa saja yang ada di mekatronika maupun matematika dasar, fisika dasar dan yang lainnya, sehingga bisa melewati itu semua. Sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Yang paling penting mah belajar gitu. Dan jangan belajar karena takut, tapi belajar karena mau. Oke, untuk adik-adik yang mau masuk ke jurusan ini, kalian harus siap sih, karena ini vokasi. Kalian dari SMA gitu, kalian harus siap dari teman-teman kalian dari SMK, karena di SMK sudah ditekankan gitu, kan karena SMK kejuruan, jadi mereka tuh pengalamannya lebih ada daripada kalian. Jadi kalian jangan kena kalah mentalnya, jadi kalian harus bisa berjuang nyimbangin atau kalahin mereka gitu. Kalau salah satu kegiatan yang paling sering dibikin sama Politeknik Kesehatan sendiri itu udah HOP. HOP itu Hari Olahraga Poltekkes, yang dimana itu tuh merupakan tempat daripada meningkatkan minat dan juga bakatnya para mahasiswa. Jurusan aku kan langsung ke lembur vokasi. Nah, di lembur vokasi sendiri apa ada kriteria khusus? Ya pasti ada lah. Kita tuh harus tekun, harus ulet, nggak boleh ngeluh. Ya intinya mah kita tuh dalam proses pembelajaran harus selalu semangat lah. Program vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja gitu. Prodi unggulan dari Politeknik Kesehatan apa aja? Kalau yang banyak diminatin sama orang-orang sih ya sejauh ini tuh teknik laboratorium medik, terus kebidanan, keperawatan, kayak gitu sih. Oke. Untuk karakteristik atau sifat-sifat dari anak vokasi sendiri kayak gimana? Kalau untuk itu mungkin semuanya juga merasakan, mungkin belum semuanya ketemu secara langsung atau bertatap muka, tapi yang jelas dalam proses pembelajaran ya ada yang nyantai, ada yang ambis gitu sih. Kalau rumput teknik di Polman itu stereotipnya Polman tuh di mana ataupun Polban kali. Nah, jadi banyak orang yang mempertanyakan Polman itu di mana maupun Polman tuh itu Polban atau gimana. Jadi pada awalnya tuh Polman tuh bapak dari bapak Politeknik di Indonesia. Kemudian pada yang awalnya tuh didirikan tahun 1977. Biasanya tuh anak Politeknik Kesehatan atau anak vokasi tuh anak-anak yang pengen langsung lanjut kerja ya abis pendidikan. Terus juga biasanya mereka tuh yang menghindari daripada hitung-hitungan atau matematika kayak gitu. Terus juga mereka orang-orangnya yang biasanya pengennya lebih ke menghafal gitu. Kalau lingkungan perkuliahan Politeknik Kesehatan, So far selama aku 2 semester ini sebenarnya nyaman sih ya. Cuman emang di Politeknik Kesehatan itu tuh harus lebih siap sama sigap karena beberapa di Politeknik itu beberapanya emang lebih serba kedadakan gitu. oke, terakhir banget nih, boleh dong kasih satu atau dua kata-kata semangat buat adik-adiknya yang mungkin pengen juga masuk ke bisnis internasional atau ke rumpun vokasi. Kalau buat adik-adik nih yang pengen masuk ke rumpun atau prodi bisnis internasional, yang pertama itu kalian tuh kalau dari sekarang harus persiapin buat nanti ujiannya, terus kalau misalkan nanti lolos persiapin dan baca-baca tentang ekspor dan impor. Dalam prosesnya jangan lupa untuk tersenyum. Oh ya, 1-2 kata-kata mungkin jaga kesehatan sama jaga mental aja. Iya, pokoknya tetap semangat, jangan banyak ngeluh. Iya, semangat lah pokoknya. Oke, jadi untuk adik-adik, kalian yang penting sih satu belajar, karena kalau kalian nggak belajar, kalian nggak berusaha, yang dari tadi aku omong itu sia-sia aja sih, itu aja. Oke, terima kasih. Terakhir nih, boleh dong kasih satu atau dua kata-kata untuk adik-adik kita. GWS aja.